Perkenalkan, saya Yuja Tias dari Prodi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri Kediri. Di sini saya akan menyampaikan tentang sejarah perkembangan Islam di tanah kelahiran Desa Ngujung. Ngujung adalah salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk. Jarak tempuh Desa Ngujung dengan pusat kecamatan adalah 6 km yang dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 15 menit dengan bersepeda motor. Kemudian jarak tempuh 18 km dengan wilayah kabupaten atau kota dengan waktu kurang lebih 1 jam. Sejarah lokal berarti bahwa suatu peristiwa yang terjadi tidak hanya meliputi satu desa saja, tetapi juga berpengaruh terhadap daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Sejarah lokal identik dengan cerita rakyat yang penyebarannya secara turun-temurun dari lisan ke lisan dan masih banyak yang belum terdeteksi dalam bentuk tulisan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi ini biasanya dikenang atau diingat dalam bentuk nama yang diambil dari nama peristiwa yang terjadi pada saat itu, kemudian dari nama orang, nama binatang, nama tumbuhan, dan lain sebagainya. Ada beberapa versi mengenai asal-usul nama Desa Ngujung yang belum diketahui yang mana yang benar, tetapi kini telah diyakini masyarakat semuanya. Sejarah Desa Ngujung ini berawal dari ditemukannya prasasti di Desa Kunjomanis, Kecamatan Tanjung Anom. Prasasti ini berangkat tahun 934 Masehi, yang di dalam prasasti ini menjelaskan tentang jual beli lemah sawah atau tanah sawah yang sangat luas. Dalam prasasti ini disebutkan pula sejumlah nama tempat, yaitu Hering, Marganung, dan Ngujung. Adapun di dalam prasasti itu disebutkan nama raja yang memerintah, yaitu Sri Maharaja Empu Sendok Isyana Wikromo dan Motunggodewo. Mengenai Hering, Marganung, dan Ngujung, ada yang beranggapan bahwa ini adalah asal-usul dari nama Desa Keringan, Desa Ganung, dan Desa Ngujung yang masih ada sampai sekarang ini. Desa Karingan dan Desa Ganung terletak di wilayah Kecamatan Kota Nganjuk, sedangkan Desa Ngujung terletak di Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk. Kemudian ada versi lain yang mengatakan bahwa dahulu ada seorang prajurit Mataram dan prajurit Majapahit yang melarikan diri, yang awalnya berada di Desa Jatikalen. Kemudian mereka berjalan terus ke barat dan berhenti di Desa Ngujung karena kakinya terluka. Prajurit itu berhenti di bawah pohon besar, yaitu tepatnya di cungkup atau kuburan dengan kaki sembujung atau diluruskan. Karena hal inilah muncul nama desa, yaitu Ngujung, yang berasal dari kata sembujung. Adanya versi-versi sejarah ini terjadi karena tidak ada sejarah tertulis tentang asal-usul nama Desa Ngujung, sehingga pengetahuan sejarah ini hanya bisa didapat dari lisan ke lisan, dan ketika orang yang menyampaikan berbeda, terjadilah perspektif yang berbeda pula tentang sejarah desa ini. Sejarah masuknya agama Islam di Desa Ngujung diperkirakan pada tahun 1950 Masehi. Dahulu ada seorang pendatang dari Desa Balonggebang yang membawakan agama Islam. Beliau ini adalah Bapak Kiai Haji Abdul Manan, atau kerap kali disebut dengan Mbah Yai Manan, bersama istrinya yaitu Ibu Nyai Hajah Muslikah. Beliau ini menyebarkan agama Islam dan menetap di Desa Sanggrahan, tepatnya adalah Sanggrahan Etan Kali atau timur sungai, yang mana tempat itu adalah berbatasan dengan Desa Ngujung. Ketika membangun langgar atau musola Desa Sanggrahan,
warga desa sekitar termasuk desa Mujung ikut andil dalam membantu dan juga gotong royong dalam pembangunan tersebut. Sehingga pada masa itu, orang-orang desa Mujung ikut serta belajar agama Kembahyaimanan. Beberapa santri di antaranya adalah Bapak Madun, Bapak Mujahid, dan Bapak Wardi. Ketiga santri inilah yang membabat agama Islam di desa Mujung. Usaha-usahanya di antaranya adalah membangun tempat ibadah sebagai sarana belajar agama Islam. Di antaranya adalah mendirikan sebuah musola atau langgar bernama Musola Al-Ikhlas dan Musola Ar-Rahmat pada tahun 1970 Masehi. Kemudian disusul dengan beberapa santri baru, yaitu Bapak Muslan, Bapak Takiman, Bapak Joko, Bapak Haji Suhardi, Bapak Ahmad Romani, dan Bapak Haji Muhammad Said. Beliau-beliau inilah yang melanjutkan perjuangan dakwah Islam di desa Mujung sampai sekarang ini. Para tokoh utama yang mengembangkan agama Islam di desa Mujung adalah Bapak Madun pada tahun 1965, Bapak Wardi pada tahun 1965, dan Bapak Mujahid pada tahun 1966. Ketiga tokoh ini bersama-sama mengembangkan agama Islam di desa Mujung yang diawali dengan pembangunan tempat ibadah sebagai sarana menyebarkan agama Islam, yaitu langgar atau musola. Kemudian peran dari beberapa tokoh, yaitu Bapak Muslan, Bapak Takiman, Bapak Joko. Saat ini peran mereka adalah sebagai imam musola di Musola Al-Ikhlas dan Ar-Rahmat karena tempat tinggalnya dekat dengan kedua musola ini. Kemudian Bapak Haji Suhardi. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Desa Mujung. Beliau ini seringkali mengadakan kegiatan keagamaan guna mengembangkan penyebaran agama Islam di desa Mujung. Kemudian Bapak Ahmad Romani yang merupakan anak dari Bapak Wardi yang saat ini merupakan modin di desa Mujung. Beliau ini juga sebagai imam musola Sabilul Jannah. Kemudian Bapak Haji Muhammad Said menduduki beberapa peran, di antaranya adalah beliau ini merupakan pengasuh musola At-Ta'awun. Beliau ini juga mendirikan sebuah TPQ dan madrasah diniyah sebagai sarana belajar agama generasi penerus bangsa di desa Mujung. Selain santri-santri dari Kembahyaimanan, ada juga beberapa tokoh lain yang merupakan pendatang dari daerah lain. Di antaranya adalah Bapak Jainuddin, Bapak Tarmuzi, dan Bapak Haji Saifuddin. Dari tahun ke tahun, perkembangan Islam di desa Mujung meningkat baik. Pembangunan tempat ibadah dan madrasah semakin meningkat. Tradisi Islam. Tradisi Islam adalah segala hal yang datang dari atau dihubungkan dengan melahirkan jiwa Islam. Tradisi Islam ini mencakup banyak hal, meliputi pengetahuan, cara memandang dunia, nilai dan perilaku yang diupayakan selalu merujuk pada kitab suci dan jiwa suci. Dan untuk mengetahuinya adalah dengan mempelajari kitab sucinya, yaitu Al-Quran. Tradisi Islam atau peribadatan di desa Mujung tidak jauh berbeda dengan desa-desa lainnya. Di antaranya adalah yang pertama, ziarah kubur. Ziarah kubur adalah suatu kegiatan yang dianggap sebagai tradisi yang dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada tokoh yang telah meninggal. Kemudian yang kedua adalah suroan. Suroan berarti memperingati atau merayakan bulan Suro. Suroan dalam penanggalan Islam adalah bulan Muharram. Pada tanggal 1 Suro atau 1 Muharram inilah diperingati sebagai tahun baru Islam. Kemudian yang ketiga adalah Walimatul Urs. Walimatul Urs adalah perhelatan atau pesta pernikahan yang dirayakan setelah proses akad nikah. Banyak memperingati hari lahirnya Rasulullah ini
dengan membaca kitab berjanji, sholawatan di musola-musola terdekat yang disertai dengan membawa sedekah berupa ambeng, buah atau minuman. Kemudian yang kelima adalah tahlilan. Kemudian yang keenam adalah akikoh, upacara di mana setelah anak lahir atau setelah berumur 7 hari biasanya diakikohi dengan menyembelih kambing atau domba. Yang ketujuh adalah megengan. Yang kedelapan adalah malaman. Malaman adalah tradisi yang dilakukan ketika malam ganjil di bulan Ramadan. Yang kesembilan adalah Syawalan. Budaya Islam merupakan praktik budaya orang Islam karena agama Islam muncul pada abad ke-6 di Arab. Bentuk awal budaya Muslim kebanyakan merupakan budaya Arab. Bentuk atau wujud budaya Islam yang masih ada di Desa Mujung adalah sebagai berikut. Video dari saya, mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.